Kenalkan, nama saya Noval, NIM A11 2022 141888. Dan kali ini saya akan menunjukkan cara membuat Windows custom dan melakukan komparasi dengan Tiny11. Untuk tools yang dibutuhkan itu ada 3. Yang pertama itu Windows 11 ISO, lalu yang kedua itu NT-Lite untuk mengcustom, yang ketiga itu virtual machine. Di sini saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankannya. Oke, mungkin langsung saja. Pertama siapkan dulu untuk Windows 11 ISO-nya. Bisa download di website resminya aja. Lalu setelah download kita bisa mount Windows 11 ISO-nya. Nah, setelah terbuka ini di copy semuanya, lalu buat satu folder untuk menyimpan semua ini. Di sini saya udah siapin nama foldernya itu custom 11, di paste. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya ini bisa kita close saja, lalu masuk ke NT-Lite. Nah, ini kita bisa pilih add image directory, lalu arahkan ke custom 11, select folder. Oke, selesai. Lalu kita klik custom 11. Di sini saya pilih untuk Windows 11 Pro. Kita klik 2 kali, lalu biarkan ini terload. Nanti kalau udah di-load, di sebelah kiri ini di bagian sidebar-nya akan keluar untuk menu kustomisasinya, dari mulai komponen, nanti ada fitur-fitur, services, dan lain-lain yang bisa kita custom. Namun karena ini NT-Lite-nya ini saya menggunakan versi yang gratis, bukan berbayar, maka untuk kustomisasinya itu terbatas, nggak bisa sepenuhnya. Nanti ada beberapa hal yang nggak bisa dikustomisasi. Nah, ini untuk sebelah kiri sudah muncul semua. Oke, pertama langsung aja kita masuk ke bagian komponen. Ini bisa kita remove ya, beberapa komponen yang enggak kita pakai. Kita mungkin masuk ke apps dulu. Nah, ini kita remove. Yes. Di sini kalau misalkan ada yang kalian butuhkan untuk aplikasinya, itu bisa kalian checklist kembali. Namun di sini karena kebanyakan nggak aku butuhin, jadi ya ini aku silang semua aja. Kita cek lagi Windows kalkulator dan oke, untuk notepad masih aku pakai. Lalu oke, kita simpan notepad aja. Selanjutnya kita bisa masuk ke sekuritas. Ini nggak perlu, bentar. Masuk ke localization. Untuk language ini juga sama, bisa di unchecklist.
lalu pilih yang dibutuhin aja. Di sini mungkin aku masuk ke English aja cukup sih, nggak usah aku tambahin apa-apa lagi. Lalu lanjut ke multimedia. Xbox Core ini saya unchecklist. Jadi sebenarnya untuk kustomisasi tinggal gampang sih, untuk tinggal unchecklist atau mungkin nanti ganti modenya seperti bagian fitur setting ini bisa diganti ya, default atau apa, otomatis dan lain-lain. Oke, setelah kustomisasi ini kita tinggal bikin file ISO nya. Untuk saving mode nya ini save the image, lalu untuk image formatnya itu standar. Pertama ini kita klik dulu Gamebook Non Essential Edition, jadi kita cuma install untuk Windows 11 Pro nya yang kita kustomisasi, yang lainnya nggak perlu. Selanjutnya di bagian Reapply Task Across Edition, klik bagian Configure Setting. Kita cek, oke, udah ke checklist ya. Lalu create ISO, kita simpan namanya misalkan winCast11.iso. Kita save. Lalu oke. Selanjutnya kita proses. Yes. Kembali ke NT Lite. Yes. Nah, ini tinggal ditunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, untuk pembuatan file ISO dari kustomisasi Windows-nya udah selesai. Ini bisa kita oke aja. Ini bisa kita close, masuk ke file export, kita cek. Nah, ini udah ada ya, WinCast Flash. Lalu kita jalankan di virtual machine.
Nah, di sini aku udah uji coba juga untuk Tiny11. Saya menggunakan Tiny11-nya itu yang B2 itu yang no sysrec. Jadi nggak perlu untuk sistem requirement yang memenuhi. Kita klik new, lalu kita kasih nama custom. Untuk namanya itu bebas, foldernya aku kasih ke next. Untuk base memorinya saya samain. Lalu juga sama-sama 2 kalau prosesornya. Kita next. Ini juga sama-sama 40 GB. Oke, mana? Nah, ini dia 40 GB. Next, finish. Lalu kita klik setting, bagian storage, terus add this file. Nah, ini masuk, lalu oke. Lalu kita start, dan nanti kita install. Untuk ini installnya mungkin agak berbeda karena udah kita customisasi, jadi nanti bahkan mungkin lebih singkat daripada Windows 11 yang biasanya, tapi untuk keseluruhannya itu sama aja. Nah, di sini kalau kita klik I don't have product key, itu otomatis langsung ke install Windows yang 11 Pro, karena memang kita itu tadi udah kita hapus ya yang untuk Windows 11 Home dan lain-lain. Oke, ini kita tinggal tunggu aja untuk instalasinya sampai selesai. Nanti ini aku skip videonya hingga ke kondisi ketika Windowsnya sudah selesai diinstal. Oke, ini untuk tampilan Windows 11 customnya. Jadi di sini untuk aplikasinya memang cuma sedikit ya. Di sini untuk fitur search-nya juga aku matiin. Jadi tinggal ada Edge, Microsoft Recycle Bin. Nah, ini dia. Ini untuk sama di atas barnya kita lihat. Untuk akses taskbar bisa pakai Ctrl Shift Escape. Kita lihat di performance. Nah, di sini untuk memori yang dipakai bahkan cuma 1,2 GB. Untuk memori awalnya. Lalu selanjutnya di file export di PC. Nah, untuk free space-nya ini ada 22,4 GB. Seperti itu. Oke, sekarang kita simak. Oke, itu tadi untuk proses pembuatan video customnya. Untuk selanjutnya ini nanti akan ada perbandingan ya, uji coba ketika window custom yang udah kita buat itu bersanding dengan Tiny11. Nanti ada beberapa penilaian lah, dimulai mungkin dari penggunaan RAM ketika dimulai dan lain-lain. Oke, ini kita mulai untuk melakukan pengujiannya. Pertama kita uji dulu untuk Tiny11.
Sekian yang dapat saya tunjukkan pada video ini. Jadi kita sudah melakukan pengujian. Yang pertama itu waktu booting, lalu yang kedua itu penggunaan RAM ketika awal Windows-nya dimulai, lalu yang ketiga itu ada speed test, yang keempat itu ada Cinebench single core maupun multi core, lalu yang terakhir adalah seberapa banyak tab yang bisa dibuka hingga mencapai 3 GB penggunaan RAM. Dan ini mungkin saya tunjukkan sekali lagi bahwa spesifikasi yang saya gunakan itu sama yang saya atur di VirtualBox-nya, dengan base memori 4 GB, prosesor 2, dan juga untuk penyimpanan 40 GB. Untuk yang custom space juga sama, 40 GB untuk penyimpanan, base memorinya itu 4 GB, prosesornya itu juga 2. Lalu untuk hardware yang saya gunakan itu juga sama, menggunakan Core i7 1260p dengan RAM 16 GB DDR5. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam cara penyampaian saya atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.